Pemuritan. Apa itu pemuritan? Kita tahu Yesus melakukan pemuritan dengan pergi mengajar selama 3 tahun di daerah Yudea dan Galilea. Ia memanggil 12 murid untuk mengikutinya. Ia mengubah kehidupan mereka dengan mengajar dan memberikan teladan hidupnya. Ia kemudian mengutus mereka untuk pergi dan mengajarkan tentang Kristus kepada orang lain. Itulah esensi pemuritan. Tapi, bagaimana pemuritan terjadi pada konteks hari ini? Bagaimana prosesnya? Ada pendapat bahwa seseorang adalah murid Kristus karena lahir dan dibesarkan di keluarga Kristen. Atau mungkin karena dia melakukan kegiatan rohani seperti berdoa, dibaptis, dan pergi ke gereja. Sebenarnya, hal ini kurang tepat. Perjalanan seorang murid dimulai saat ia menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Ia dilahirbarukan dan diubahkan hatinya. Jati dirinya berubah dari yang mati menjadi hidup, dari pendosa menjadi murid Kristus. Sebagai murid Kristus, berarti ia akan mengalami proses pemuritan seumur hidupnya. Proses pemuritan bukan melalui program yang dipaksakan maupun peraturan yang harus diikuti. Karena tujuan pemuritan bukan sekedar perubahan tingkah laku. Perubahan sejati tidak terjadi secara outside in, tapi terjadi secara inside out. Perubahan yang sejati terjadi melalui perubahan akal budi oleh firman Tuhan. Murid Kristus akan secara sengaja dan berkelanjutan belajar firman Tuhan. Firman itu merubah dirinya sehingga ia semakin mengenal Kristus. Ia bisa mengetahui yang mana kehendak Allah yang baik dan sempurna. Hati yang telah disentuh dan diubahkan oleh kasih Kristus membuatnya ingin melakukan kehendak Allah. Murid Kristus yang bertumbuh dan dewasa rohani juga akan melakukan pemuritan. Ia tidak ragu untuk pergi memuridkan orang lain bagi Kristus. Ia memuridkan sebagaimana ia telah dimuridkan terlebih dahulu. Inilah esensi pemuritan dalam konteks hari ini. Apakah Anda sudah dimuridkan dan memuridkan?